perusahaan atau pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan, saya menawarkan diri dengan berbagai macam pengalaman. Alhamdulillah, klien-klien yang pertama yang saya hubungi adalah klien-klien yang pernah bersentuhan sama kita di waktu di bangku kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabdinata dalam obrolan kantap. Buat kawan-kawan jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe karena kita insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya menginspirasi untuk kita semua. Hari ini kita akan mengobrol tentang industri kreatif. Sekarang kita bersama tokoh pemuda industri kreatif Kota Palembang, Kak Iqbal Rudianto. Kita langsung aja Kak. Jadi Kak, kalau kami lihat nih Kak ya, perkembangan Kakak kan sekarang ini kan sudah pesat nih Kak, alhamdulillah. Penglihatan kita ya. Nah tapi Kak, coba Kak, Kakak bagaimana Kak awal langkah Kakak untuk sampai sekarang ini Kak, awal mulanya gitu Kak. Oke, wah Nata ini yang pertama-tama terima kasih Nata sudah datang, sama teman-teman juga terima kasih sudah hadir dan kunjungan lah ya ke sini ya. Sepertinya langsung to the point ya. To the point. Jadi kebetulan saya bergerak di bidang industri kreatif. Jadi saya ada sedikit banyak usaha atau sebuah perjalanan panjang juga yang menjadi karir di bidang kuliner, event organizer, bikin pertunjukan, baik dari pertunjukan seni, pertunjukan musik, dan banyak-banyak lagi sebuah kegiatan-kegiatan kreatif yang kebetulan saya terlibat. Nah, artinya sampai hari ini saya juga dipercaya sebagai untuk mengurusin Dewan Kesenian Kota Palembang sebagai pengurus. Saya juga sekarang aktif di Astra Sumsel, itu Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Untuk DPD Sumsel ini asosiasi profesi di bidang event organizer untuk wilayah Sumatera Selatan. Untuk wilayah Sumatera Selatan, dan kita juga aktif di SCAI Mas Nata. Jadi SCAI itu ada Specialty Coffee Association of Indonesia. Jadi bidangnya kopi. Jadi ya 2-3 tahun belakangan ini bergerak di bidang kesenian, event organizer, di kuliner, di kopi juga, dan macam-macam lah. Artinya industri pariwisata, industri kreatif, apapun itu kebetulan ini bagian dari passionnya kita, atau boleh dikatakan hobi lah, hobi. Iya. Nah, langkah awal Kakak nih untuk mencoba di passion Kakak nih. Iya. Bahwa ini passion saya nih. Itu bagaimana tuh Kak? Sebenarnya seperti kebanyakan orang lah ya, kita berjalan berproses dari meniti karir di sekolah. Saya kebetulan SD, SMP, SMA, dan kuliah pun di Kota Palembang. Selama berproses seperti itu, tanpa sadar mungkin saya ada satu hobi yang mungkin sampai hari ini boleh dikatakan menjadi trigger awal yang menjadikan kegiatan hari ini. Jadi waktu SMP, SMA, dan kuliah kebetulan saya hobinya organisasi. Jadi saya suka ngumpul, saya suka berorganisasi, bertemu dengan teman-teman, sharing-sharing, bincang-bincang, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Jadi aktif di organisasi-organisasi baik di sekolah, di bangku kuliah, itu menjadikan kita semakin semangat. Jadi selain pendidikan di sekolah, kita juga aktif juga di bidang-bidang lain. Ya seperti biasa saya aktif di ekstrakurikuler kalau di SMA, gitu kan. Hobi main voli, main sepak bola, OSIS, dan lain sebagainya. Di bangku kuliah saya masuk di UKM Seni, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita semua ketua himpunan. Jadi himpunan mahasiswa kita aktif. Kebetulan semuanya itu karena memang sudah menjadi kesenangan lah ya, hobi berkumpul menjadikan kita
boleh dikatakan agak intens atau serius lah, bahasa sekarang kita seriusin untuk aktif di sebuah organisasi yang kita lalui di bangku-bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Nah, hal-hal inilah yang menjadi akumulasi menjadi kita terbuka wawasan kita, passionnya kita, pikiran, jadi menjadikan kita semakin bersemangat, semakin kreatif, semakin menambah wawasan dan informasi dari teman-teman yang di organisasi. Dan pilihannya jatuh ke bidang industri kreatif itu memang sebagai hobi, karena zaman dulu juga pada saat kuliah saya juga main musik, main band, hobi juga olahraga dan lain sebagainya. Jadi passionnya kita, hobinya di dunia kreatif, seperti itu mungkin yang menjadikan kita sekarang. Jadi Kak, kalau kita lihat nih Kak ya, untuk Kakak bisnis sekarang nih Kak, ada kayaknya banyak nih Kak, boleh dari awal mula bisnisnya perjalanan itu gimana itu Kak? Siapa tahu kan teman-teman TN Media bisa mengambil cerita di balik cerita sukses ini Kak. Jadi bisnis itu sebenarnya tanpa sengaja juga, sebenarnya boleh dikatakan bisnis itu setelah berjalan beberapa tahun. Jadi kembali ke awal, dulu di bangku kuliah saya itu sering ditunjuk untuk menjadi ketua panitia pelaksana untuk kegiatan-kegiatan. Event-event. Iya, jadi sebuah event-event saya ditunjuk sebagai panitia, dijadiin ketua panitia, jadi tanggung jawabnya lebih tinggi. Kebetulan semua kegiatan di kampus rata-rata orang mempercayakan ke kita untuk mengerjakannya. Apapun itu, baik lomba cepat tepat teknik kimia saya pernah bikin dengan teman-teman di kampus, festival musik, liga sepak bola, inaugurasi, kalau masih dulu kan ada inaugurasi, pertemuan, ospek dan sebagainya. Jadi semua kegiatan itu menjadikan kita seolah-olah kita tahapan itu belajar ya, belajar untuk bertanggung jawab terhadap suksesnya sebuah acara. Nah, karena semakin sering dikasih kesempatan, semakin sering dikasih amanat, jadi hobi artinya kita menyukai juga melakukan kegiatan tersebut, artinya kita merasa enjoy, kita senang, bisa melibatkan banyak orang, kita bisa bergotong royong, kolaborasi. Itu kalau kegiatannya sukses itu luar biasa. Jadi perasaan kita merasa, we did it. Kami mencapainya kayak gitu seperti itu. Jadi setelah tamat kuliah sempat ada dilema untuk menganggur atau apa istilahnya ya, mencari-cari kerja seperti para pencari kerja lainnya. Cuma satu momen memang ini masukan dari teman-teman di bangku kuliah juga, masukan dari teman-teman yang kenal secara personal dengan saya, memberikan rekomendasi atau mensupport untuk saya meneruskan kembali pengalaman-pengalaman waktu di bangku kuliah, hobi-hobi saya itu. Teman-teman atau lingkungan kita memberikan semangat bahwa ini akan menjadi sebuah profesi atau industri yang menjanjikan di masa-masa yang akan datang. Nah, karena itu langsung kalau orang itu langsung kesetrum ya, langsung kesetrum, langsung udah bener nih, langsung semangat tanpa memikirkan lagi risiko dan lain sebagainya, karena ini sudah passion. Jadi langsung saja memulai untuk mendeklarkan bahwa saya sebagai event organizer pada saat itu. Jadi langsung mencoba kembali membuat proposal, bikin apa. Itu pada tahun berapa itu Kak? Itu tahun 2004. 2004. Jadi persis saya selesai itu tahun 2003. Sempat ada gonjang-ganjing atau linglung mau kemana. 2004 saya memutuskan untuk memulai segala sesuatunya untuk bergerak di bidang event organizer. Walaupun pada saat itu masih belum ada legal, artinya saya belum berbadan usaha, belum berbadan hukum, masih secara personal. Jadi memberanikan diri untuk menawarkan jasa bahwa saya bisa membantu perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan. Saya menawarkan diri dengan berbagai macam pengalaman. Alhamdulillah, klien-klien yang pertama yang saya hubungi adalah klien-klien yang pernah bersentuhan sama kita waktu di bangku kuliah. Jadi kita langsung dibantu dan luar biasanya kita disupport juga sama beberapa klien, dan artinya kegiatan pertamanya, singkat cerita, kegiatan pertama itu sangat sukses, luar biasa, dan cukup memberikan arti bagi perjalanan karir saya juga.
itu menjadi asal muasalnya semangat untuk kembali. Saya yakin kalau ini pilihan yang tepat untuk diseriusin atau dilanjutkan. Itu yang menjadi ini ya, momen-momennya. Pada tahun 2004 itu awal mulai. Iya, awal mulai 2004 untuk menemukan jati diri kemana ya. Dan sampai sekarang nih Kak, masih tetap berjalan nih Kak? Sekarang masih jadi event organizer. Sekarang malahan sudah masuk ke tahun ke-16 bergerak di event organizer. 16 tahun berarti? Di 16 tahun saya terakhir baru beberapa bulan ini baru menyelesaikan kegiatan pameran imersif Avandi dan pameran pusaka Pangeran Diponegoro di Museum Nasional dan Galeri Nasional di Jakarta. Kebetulan event organizernya kita sebagai partner event organizer bekerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baru selesai kemarin kegiatan ini dalam rangka memberikan nuansa pameran dengan pameran yang nuansa baru dengan menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Baru selesai bulan kemarin. Ya. Nah, jadi Kak, dari hampir sudah 16 tahun ini Kak menjalani bisnis nih, mungkin ada pasang surutnya gitu Kak. Nah, ketika dapat pasang surutnya itu gimana untuk selalu semangat itu Kak? Pasang surut ya, setiap usaha mungkin ada pasang surut ya. Cuma kebetulan ini sekedar sharing kita yang saya alami. Kebetulan sepanjang perjalanan karir saya lumayan tidak peduli juga ya. Ada pasang surut, ada naik turun. Jadi intinya kita fokus dengan apa yang kita mau kerjakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, kita tetap berpikir terhadap, karena bisnisnya kita di jasa, jadi berpikirnya harus komprehensif, komplit dengan persiapan yang matang. Dan yang terakhir ya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamankan oleh klien atau oleh orang ke kita atau ke perusahaan kita. Jadi memang sepanjang perjalanan karir kita disibukkan dengan pikiran-pikiran atau energi positif. Iya, jadi kita tidak pernah memikirkan sesuatu hal resiko kalau ini. Kita tetap optimis karena kita juga yakin kalaupun di lapangan ada kendala, kita yakinin ini adalah sebuah vitamin dan kita yakinin setiap permasalahan selalu ada jalan keluar. Jadi motivasinya seperti itu. Kalaupun ada kendala, kita yakin pasti jalan keluarnya apa, solusinya pasti ada. Jadi semangat sukses terus. Jadi naik turunnya itu mungkin tidak dijadiin semacam buletin atau perlu diingat-ingat juga. Jadi ya kita nikmatilah. Kata orang Palembang tuh pahit manis nikmatin baik, jalanin baik. Yang penting jalan. Dan alhamdulillah selalu di endingnya atau goalnya tetap memberikan suasana yang memang membahagiakan. Jadi biasanya naik turunnya itu bukan di hasil tapi di proses. Jadi kalau kita ada sebuah pekerjaan, kita banyak mengalami proses yang dinamis lah ya. Ada kendala di lapangan dan sebagainya. Dan ini kita jadikan hal yang biasa. Semakin banyak kita mengalami kendala, semakin kita banyak pengalaman, ini semakin menjadikan kita lebih besar dalam perusahaan, semakin menjadi masukan dan input bagi perusahaan juga untuk ke depan. Itu dari pengalaman kita ya. Nah Kak, kalau tadi Kakak ngomong goalnya, ini Kak, goalnya ini di bisnis Kakak di industri kreatif ini, itu pada tahun berapa tuh Kak? Yang benar-benar goal titik poinnya itu Kak? Wah, goal ya? Apa ya? Goal dalam arti kalau semacam ini, sebenarnya kalau industri kreatif ini kan nggak ada habis-habisnya. Itu yang pertama. Kalau kebetulan kita juga berbisnis mencari rezeki ini tidak selalu berorientasi terhadap nilai ya. Jadi tidak terlalu nilai angka-angkanya atau puncaknya saya dapat untung berapa, ini yang dapat berapa. Cuma ada pencapaian-pencapaian yang mungkin bisa kita share di sini. Ada kebanggaan yang lebih berharga. Contohnya seperti ini, tahun 2015 perusahaan saya dipercaya oleh Kementerian Perindustrian di Republik Indonesia untuk menjadi event organizer pameran kopi seluruh dunia.
Nah, itu kegiatannya di Amerika. Iya. Kegiatannya di Seattle tahun 2015, saya masih ingat tanggal 10 sampai tanggal Itu 14. yang edannya nggak? Iya, sampai 10-14 April di tahun 2015. Kebetulan kita sebagai event organizer yang membawa delegasi Indonesia, yang membawa komunitas kopi, yang membawa para pelaku kopi di Indonesia bekerja sama Barista juga. kementerian barista juga. Kebetulan baristanya kita ambil di sana kemarin. Nah, kita bawa boyong untuk kita mendirikan booth atau sebuah stand Indonesia, stand kopi Indonesia di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2015. Jadi kebetulan ini yang menjadi terkadang melebihi dari nilai-nilai atau apa. Jadi kepercayaan orang untuk kita menghandle sebuah event internasional, kita diberikan kesempatan untuk membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ini sudah sangat membanggakan. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang menjadi semangat kita untuk terus mengembangkan industri-industri kreatif, terutama di bidang event yang ada di Indonesia. Itu pencapaian yang mungkin perlu kita sharing ke teman-teman yang ada di sini. Wah, prestasi itu kan. Nah, Bisa kalau ke Amerika ya? Iya, sampai Amerika juga. Berarti gak kopi Semendo, kopi hampir seluruh Indonesia Iya, berarti ada. kebetulan kemarin dari kementerian meminta kita mendisplay semua jenis kopi dari Aceh sampai Papua. Jadi kebetulan kita kemarin membawa kopi seluruh dari Indonesia. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Timur, dari Papua, dari Toraja juga, Sulawesi, dari Bali juga kita bawa untuk diperkenalkan. Dan memang kopi Indonesia ini kan di tahun 2015 menjadi Indonesia ini menjadi supply kopi terbesar di dunia. Kita nomor 2 setelah Brazil waktu itu. Jadi kalau memang bicara kopi ya Indonesia memang menjadi sebuah industri pertanian atau kopi yang memang menjadi barometer Indonesia. Jadi untuk kopi Indonesia sangat dikenal oleh dunia, terutama di Amerika, di Eropa. Kalau di Amerika Starbucks itu kan merek Starbucks kan kopinya dari Indonesia. Kebanyakan dari Indonesia. Jadi tergantung merek apa yang mereka pakai. Nah, jadi terkadang brand-brand luar pun memakai produk kopinya dari Indonesia. Kita perlu bangga terhadap kopi Indonesia juga. Dari segi event ya kita kebetulan sekaligus menghandle acara yang di sana, dan dari situ juga saya mengenal jenis-jenis kopi juga ya. Itu cikal bakal kita mengenal varian kopi spesial pada saat event tersebut. Mantap itu kan. Coba aja kita gitu kan. Boleh. Kalau ditunjuk lagi. Ini kak, tadi kan kopi nih kak. Nah kalau menyangkut kesenian nih kak, bagaimana itu kak? Itu kak. Beda lagi dia. Iya. Ya kesenian kebetulan kami diamanatkan oleh teman-teman seniman untuk menjadi pengurus di Dewan Kesenian Palembang. Kalau kesenian kebetulan kita baru mulai 1 tahun Nata. Jadi kami dilantik pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Bapak Wali Kota Palembang untuk menjadi katakanlah motor untuk menghidupkan kembali iklim kesenian, menghidupkan kembali semua jenis-jenis kesenian yang ada di Kota Palembang ini. Alhamdulillah saya juga dibantu teman-teman yang hebat, ada pengurus-pengurus yang hebat. Kita juga dibantu oleh komite. Jadi di Dewan Kesenian itu ada 6 komite. Ada komite tari, ada komite musik, ada komite seni rupa, ada komite film, ada komite teater, dan ada komite satu lagi tari, musik, seni rupa, film, teater, dan film dan lupa saya satu lagi seni musik, tari, teater, seni rupa, film, sastra itu yang jadi ada 6 komite ini yang menjadi tulang punggung kita untuk menghidupkan. Kebetulan kita didukung juga oleh teman-teman pengurus yang sangat aktif, yang sangat kreatif, yang mereka membantu untuk menyampaikan ide dan gagasan bagaimana kita memperkenalkan sebuah organisasi Dewan Kesenian Palembang ke masyarakat, bahwa Dewan Kesenian Palembang ini sebuah wadah yang bisa menampung aspirasi dari banyak-banyak seniman yang mungkin kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk
menyelenggarakan beberapa kegiatan dan membantu pemerintah juga dalam rangka menghidupkan kembali iklim kesenian yang ada di Palembang. Karena kesenian, kebudayaan yang ada di Palembang ini sangat banyak. Mungkin orang sudah banyak kenal terhadap gending Sriwijaya, tari tanggai, wayang Palembang, dulmuluk, saropal anau, tanjidor, termasuk kesenian-kesenian lain. Dan belum lagi budaya-budayanya, kita punya kuliner yang hebat, kita punya songket, jemputan, belum lagi budaya makanan dan lain sebagainya. Jadi kami semangat sekali untuk memperkenalkan ini, mempromosikan kesenian Palembang, mempromosikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kami di Dewan Kesenian Palembang ke masyarakat. Kami juga mohon bantuannya juga para masyarakat juga untuk membantu kami juga, dan siapapun yang ingin berkontribusi terhadap seni dan kebudayaan di Palembang, ayo bergabung dengan Dewan Kesenian Palembang. Ayo kita bersama-sama ngobrol bareng, bikin kegiatan bareng, diskusi bareng, atau ya kita saling berbantu. Karena era sekarang sudah era kolaborasi, eranya kerjasama. Ayo kita sama-sama bikin bangga Kota Palembang lewat kesenian dan kebudayaan. Jadi Kak, untuk membuat ini Kak, membuat suatu event nih Kak, membuat suatu event, bagaimana juga proses kerjanya itu Kak? Kalau membuat satu event itu sebenarnya sudah memiliki disiplin ilmu sendiri ya. Jadi orang membuat event itu yang pertama itu ya biasanya bagaimana perencanaan, bagaimana orang bisa merencanakan untuk membuat sebuah acara. Jadi bikin acara juga jangan dianggap remeh, Mas Nata. Jadi bikin acara itu komponennya banyak sekali. Kita bicara safety, bicara resiko, bicara cuaca, bicara layout, susunan, bicara siapa pendukung acaranya, jadi banyak, bicara anggaran, bicara konsep acara, jadi sangat luas sekali. Jadi kita bisa bedah satu persatu dari komponen apa yang menjadi tolak ukur suksesnya sebuah acara. Nah terkadang banyak pihak tidak memperhatikan beberapa komponen-komponen itu untuk bikin acara. Langsung saja gitu. Langsung menganggap remeh. Kadang beberapa kegiatan kita sering miris juga melihat ada beberapa kegiatan yang ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan, panggungnya patah, ada resiko-resiko lain dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, suara mikrofon yang mengganggu ya, atau feedback gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dipelajari, dan ini bisa didapat lewat pengalaman juga. Artinya kita sering sharing dan berbagi pengalaman untuk bagaimana kita menyiapkan sebuah event dengan baik dan benar itu seperti apa. Dan kita di dunia event kebetulan sudah masuk ke tahap bahwa orang yang bisa menyelenggarakan sebuah event itu sudah harus memiliki sertifikasi dan memiliki kemampuan atau istilah kompetensi di bidangnya. Sekarang para pelaku-pelaku event sudah banyak yang ada sertifikasi kompetensi. Jadi memang orang-orang yang terlibat di dunia event adalah orang-orang profesional, orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan memang orang-orang yang memang mengerti bagaimana membuat event itu dijalankan secara baik dan keren lah intinya. Nih Kak, terakhir nih Kak, satu pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana nih Kak pesan-pesan untuk kalangan pemuda nih? Waduh, pemuda. Ini yang berat nih. Pesan-pesan apa ya? Jadi semangat terus ya. Anak muda adalah mau tidak mau, generasi muda itu kan generasi penerus ya. Mau tidak mau semua tongkat estafet dimanapun, baik dia di Indonesia dimanapun. Jadi generasi muda ini harus siap menyambut tongkat estafet kepemimpinan. Dia harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Seperti sekarang sudah dunianya digital, teknologi dan lain sebagainya. Dan artinya generasi muda ini sebenarnya harus mempersiapkan diri juga. Malahan generasi muda sekarang mungkin boleh dikatakan lebih diuntungkan dibanding generasi-generasi terdahulu, karena zaman dahulu mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan teknologi dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah orang sudah bicara teknologi, digital, media sosial dan lain sebagainya. Semua informasi sudah sangat gampang sekali diakses. Jadi artinya generasi muda semakin kompetitif, semakin bagus, dan
ke depan ya generasi muda harus lebih baik lagi untuk membawa katakanlah membawa masa depan dunia ini lebih baik lagi. Jadi semangat aja, sesuaikan diri, bagaimana kita Sesuai passion, sesuai passion, menyiapkan segala sesuatunya ya kalau bisa dari muda lah, dari muda, karena semakin dini kita menyiapkan segala sesuatu biasanya hasilnya juga bisa kelihatan dan tidak butuh terlalu lama, karena semua kan butuh proses. Semakin cepat kita memulai segala sesuatu, semakin cepat kita melihat hasilnya nantinya. Semangat terus, kalau anak muda tuh nggak bisa lah ya, harus semangat ya, harus semangat. Anak muda, apalagi anak muda sekarang kan keren-keren, pintar, kreatif. Aku pikir anak muda khususnya Palembang semakin banyak yang kreatif, semakin banyak yang keren, dan ya salut dan bangga juga. Nah, paling tetap semangat saja, semangat dan fokus dengan apa yang menjadi passionnya. Itulah tadi dari obrolan kantap hari ini bersama Kak Iqbal Rudianto atau Kak Didi, tokoh pemuda industri kreatif. Kak Didi bergerak di bidang kuliner, di event organizer, dan kopi. Cukup sekian kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu share dan like, karena kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan inspirasi dari tokoh-tokoh pemuda Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.